Oke ya, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian ya penyebutnya ya KPK-nya kalau angkanya besar ya kita bisa kaliin antara 42 dan 48. Kemudian ininya kali silang ya, atau ini dibagi 42 hasilnya 48, 48 kali 1 48. Kemudian ini dibagi 42 kali 48 dibagi 48 hasilnya 42, 42 kali 1 42 ya. Atau kali silang gini terus bawahnya dikaliin gitu. Nah, ini kan hasilnya berapa? 6 ya kan per 42 kali 48. Nah, karena ini kita akan hanya membandingkan ya, jadi kita nggak usah berusaha untuk mengalihkan angka ini biar lebih cepat ya. Ya sebenarnya kalaupun mau dikaliin ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kita coba sederhanakan. Jadi ini jangan dulu dikaliin. Nah ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 7 ya. Dibagi 6 sorry. Ini hasilnya 7 ya. Ini 1 ya kan. Nah jadi ini kita punya 1/7 kali 48 ya kan. Oke. Ini kita anggap bentuk yang cukup sederhana walaupun ini masih bisa dikaliin sebenarnya. Tapi untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja ke sini. Nah, ini samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya adalah perkalian antara 44 dan 46. Kemudian ini kali silang ya. Berarti di sini 46. Karena 46 kali 1 46 dikurangi 44 kali 1 44 ya. Kalau cara cepatnya gitu ya. Jadi ini hasilnya jadi berapa? 2/44 kali 46. Ya kan kalau kita coret dibagi 2 ya. Ini 1 ini hasilnya jadi 22 ya. Hasilnya 1/22 dikali 46 ya kan. Nah, kalau kita lihat ini kan 1/sekian, ini juga 1/sekian. Kira-kira mana yang perkaliannya paling besar? 7 kali 48 atau 22 kali 46? 22 kali 46 ya. Ya, 22 ya 22 kali 46 ini penyebutnya akan lebih besar daripada nilai 7 kali 48. Nah, semakin besar penyebut, itu kan nilainya akan semakin kecil, ya enggak? Ya. Coba bayangkan misalnya ini ada 1/10 dibandingkan dengan 1/100. Mana yang lebih kecil? 1/10 ya kan? Sorry, 1/100 ya, 1/100. Nah, gini ya. Jadi semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin kecil ya. Kalau dalam pecahan gini. Jadi 1/100 ini nilainya 0,01, kalau ini 0,1 ya kan. Jadi semakin besar penyebut, maka akan semakin kecil nilainya. Nah, ini kan ini besar nih penyebutnya. Berarti nilai Y ini akan lebih kecil daripada nilai X ya enggak? Jadi hubungan yang kita punya adalah X-nya lebih besar daripada Y. Nah, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Kenapa? Karena si Y ini penyebutnya perkaliannya akan besar dan semakin besar penyebut, maka nilai pembagiannya ini akan semakin kecil ya. Ini contohnya. Apakah bisa difahami? Oke, kalau ada yang belum paham nanti silahkan langsung open mic aja biar nanti kita bahas ya. Oke, jadi jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan. Nah, di sini, oke, di sini belum ada yang menjawab dengan betul. Belum ada yang menjawab dengan benar. Kita coba bahas nomor 2 ya. Nah, di sini kita punya X-nya sama dengan 2Y ya. Kemudian Y-nya sama dengan 3Z. Dan X, Y, Z-nya kita punya 3888 gitu ya. Oke.
Coba kita lihat nih. Kita punya X sama dengan 2Y ya. Kemudian Y-nya sama dengan 3Z. Ini kalau kita kalikan Y-nya dengan 2 ya. Atau kedua ruasnya dikaliin 2. Berarti kita punya 2Y itu sama dengan 6Z. Ya nggak? Ya kan? Coba kita lihat di sini. X-nya sama dengan 2Y. 2Y-nya sama dengan 6Z. Berarti kita bisa tulis X itu sama dengan 2Y sama dengan 6Z. Ya kan? Dari dua ini nih. Nah, kemudian di sini kita punya X, Y, Z-nya itu kan 3888 ya. Nah, kalau dikaliin ketiganya hasilnya positif katanya. Berarti kan eh, kalau kita lihat hubungan ini kemungkinan semuanya bernilai positif ya nggak? Semuanya bernilai positif. Nah, gimana hubungan antara X, Y, dan Z? Mana yang lebih besar? Apakah X lebih besar dari Y? Kalau X-nya itu sama dengan 2 kali Y, berarti kita bisa sebut X-nya lebih besar dari Y. Iya nggak? Misalnya gimana? Misalnya 6 itu sama dengan 2 kali 3. X-nya 6, Y-nya 3. Benar nggak? Kalau X itu lebih besar dari Y. 6 lebih besar dari 3 ya. Karena nilai X itu 2 kali nilai dari Y. Berarti kita sebut X itu lebih besar dari Y. Ya nggak? Dan X juga lebih besar dari Z. Ya nggak? Karena nilai X itu 6 kali nilai Z. Berarti Z tuh nilainya kecil. Ya kan? Dan 2Y itu sama dengan 6Z. Atau dari sini aja kelihatan ya. Y itu lebih besar dari Z. Ya kan? Nilai Y itu 3 kali lipat nilai Z. Ya kan? Berarti hubungannya gini nih. X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z. Iya nggak? Jadi angka 388 ini tidak perlu kita proses sebenarnya. Karena eh, ini cukup menunjukkan bahwa hubungan antara ini menunjukkan bahwa nilai dari X, Y, dan Z ini semuanya positif. Ya. Nah, jadi hubungannya adalah ini. Nah, kalau kita lihat jawabannya, mana yang memenuhi ini? X lebih besar dari Y. Ini kan kunci jawabannya adalah Y lebih kecil dari X ya. Apakah X lebih kecil dari Y? Salah, ya kan? Dari angka ini udah kelihatan juga nih. X sama dengan 2 kali Y. X itu 2 kali lipat dari nilai Y. Terus Y lebih kecil dari Z. Juga salah, ya kan? Nilai Y itu harusnya 3 kali lipat nilai Z. Ya kan? Oh, ini sama ini. Kayaknya saya salah nulis pilihannya ini. Tapi yang benar adalah ini ya, Y kurang dari X ya. Nilai X itu lebih besar dari Y. Atau kalaupun kita langsung juga tanpa memproses seperti ini juga bisa ya. Ya kan dari hubungan angka ini nih. X itu 2 kali lipat dari Y. Berarti X lebih besar dari Y ya. Yang D ini benar nih. Dan yang A, B, C ini kita bisa sebut salah ya kan. Karena ini. Y itu 3 kali lipat dari Z. Dan ini salah karena X harusnya lebih besar dari Y. Gitu ya. Jadi ada kalanya dalam soal itu memang ada yang tidak perlu kita proses gitu ya. Nah, itu perlu kecermatan kita ya. Apakah bisa difahami? Oke, kalau ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya ya, biar nanti saya coba ulangi. Oke, kita lanjutkan. Ini sebenarnya hubungan yang ini ya, kita fokus di sini aja dulu. Nah, di sini ada X sama dengan 0,178 ditambah 7,017 ditambah 5,27 bla bla bla. Ini desimalnya cukup banyak. Kemudian Y-nya sama dengan 13. Nah, ini satu orang yang menjawab benar dan 3 orang menjawab salah. Oke, kita punya acuan nilai Y-nya itu adalah 13. Coba kita jumlahkan nilai X ini. Apakah nilainya lebih besar dari 13 atau lebih kecil?
Kalau sama dengan, apakah mungkin juga sama dengan? Gitu ya. Coba kita lihat bilangan bulatnya aja ya. Ini kan 5 tambah 7, 12. Tambah 0, 12 ya kan. Berarti 12 koma ya kan. Nah, si komanya ini apakah akan eh, terjadi, akan lebih besar dari 1 atau enggak? Kalau bisa dari 1 kan berarti 13 koma ya kan. Nah, ini ya kalau mau dicoret-coret boleh ya, atau mau langsung juga boleh. Jadi kita punya 0,178, terus kita punya 7,017, kemudian kita punya 5,278,925 gitu kan ya. Ini ditambahin nih. Kalau ini kan jelas ada 12 nih. Kalau kita jumlahkan ini aja, ini kan 1 tambah 2, 3 ya. Kayaknya nggak mungkin lebih dari 1 ya kan, 0,3. Walaupun ini ditambahin nih, 14, 15. Paling nambahnya 1 poin ke sini, ya nggak? Jadi ini kayaknya tanpa kita menjumlahkan secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa nilainya ini akan kurang dari 13, ya nggak? Ini tuh 12, ini tuh masih 12, sekian. Nah, jadi soal ini tidak perlu mengeluarkan energi yang banyak. Kita bisa sebut nilai X-nya itu lebih kecil dari Y. Karena nilai X itu kurang dari 13. Apakah bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ini biasanya kan suka ada juga nih pilihan hubungan A dan B tidak dapat ditentukan ya kan. Nah, seperti apa sih soal yang jawabannya ini? Nah, ini jawabannya yang ini ya, yang hubungan A dan B tidak dapat ditentukan ya. Dan tidak ada yang menjawab dengan benar. Oke. Jika A plus B sama dengan 20 dan B-nya sama dengan 64, maka oke, jadi ada dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya 20, kalau dikalikan hasilnya 64. Ya kan? Kalau dijumlahkan hasilnya 20, kalau dikalikan hasilnya 64. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dari 64 ini ya. Jadi kalau difaktorkan ini gitu ya. Dan seterusnya 64 itu sebenarnya 2 kali 2 pangkat berapa? 6 ya. 2 pangkat 6 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali ya. Nah, kalau dijumlahkan berarti kita ambil kombinasi dari angka-angka ini, ya kan? Nah, salah satunya adalah ini ya, ini 4, ini 16 ya. 4 kalau ditambah 16, 20 ya kan? 4 kalau kali 16 juga 64, ya kan? Nah, jadi caranya gitu ya. Kita bisa melihat kemungkinan nilai A dan B ini dengan cara coba aja faktorkan 64, terus nanti lihat kombinasi perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 64. Kemudian yang kalau dijumlahkan hasilnya 20 ya. Ini hanya contoh aja. Jadi kalau kalian nanti nemu soal angkanya lain berarti gitu caranya. Oke, jadi kita punya 4, 16 ya kan. Nah, eh jadi di sini ada kalau misalnya gini, jika A-nya sama dengan 4, maka B-nya 16 ya kan. Kalau A-nya 16 juga boleh kan? Maka A-nya sama dengan 4. Ya nggak? Nah, kalau dari sini saja kita bisa melihat bahwa di sini kan nggak ada ketentuan ya, nilai A ini harus lebih kecil dari B atau enggak, ya kan? Nah, karena nggak ada ketentuan tersebut, maka boleh jadi A-nya lebih kecil dari B atau A-nya lebih besar dari B. Itu artinya nilai A-nya bisa lebih kecil dari B
atau A-nya lebih besar dari B ya. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, itu artinya bahwa hubungan antara A dan B ini tidak bisa kita tentukan. Karena A-nya bisa lebih kecil dari B, bisa juga lebih besar dari B. Apakah nilainya mungkin sama dengan? Kalau sama dengan berarti kan 10 tambah 10. Apakah 10 faktor dari 64? Kan kalau dikaliin jadi 100. Ya enggak? Bukan faktor dari 64 ya, 10 itu. Nah, sehingga ini soal ini yang benar adalah hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Jadi ketika kita menemukan ada dua kemungkinan atau lebih dari satu kemungkinan untuk masing-masing nilai A dan B ini, maka jawabannya adalah hubungan A dan B ini tidak dapat ditentukan. Apakah bisa dipahami? Oke. Kalau bisa, kita lanjutkan. Nah, di sini ada berapakah nilai akar pangkat 3 dari 97.336? Ini jawabannya semuanya benar ya. Oke, apakah perlu dibahas? Apakah ada yang belum tahu caranya? Gimana? Bahas? Oke. Oke, siap. Di sini ada 97.336 ya. Ini kan akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 itu artinya apa? Berapa yang kalau dipangkatin 3 ya hasilnya ini ya kan? 97.336. Nah, caranya adalah coba kita lihat ujung angka dari pilihan ini ya kan. Ada 46, 56, 62, 72, 83 ya. Dari angka yang ujung ini, mana yang kalau dipangkatin 3, ujungnya itu 6 ya. 6 kali 6, 36 ya. 36 kalau dikali 6, ujungnya bakalan 6 lagi, ya nggak? Berarti yang ujungnya 6, kalau dipangkatin 3, itu kita bisa menghasilkan angka yang ujungnya 6. Sekarang kalau yang ujungnya 2, kalau dipangkatin 3, apakah akan menghasilkan 6 ujungnya? 2 kali eh, 2 pangkat 2, 4 ya kan? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Enggak 6 ya ujungnya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 enggak ya? Jadi yang C, D dan E ini kita eliminasi. Nah, kemungkinan ini nih 46 atau 56 ya kan? Nah, jadi kita nggak usah ngitung satu-satu ya. 46 dipangkatin dan seterusnya nggak usah. Nah, sekarang dari dua kemungkinan ini 46 dan 56 mana yang benar jawabannya adalah kita tanpa nyobain satu-satu ya. Boleh aja sih kamu nyobain 46 pangkat 3 berapa? 56 pangkat 3 berapa? Apakah hasilnya ini? Nah, cara yang cepatnya adalah coba kita pilih satu angka antara 46 dan 56 ini. Yang kalau kita pangkatin 3 itu gampang ngerjainnya. Gitu ya. Misalnya berapa? 50 ya. 50. 50 pangkat 3 itu berapa? Sini aja. 50 kalau dipangkatin 3 ya kan sama aja dengan nanti uh, sama aja dengan 5 pangkat 3 nanti kita tambahin nolnya 3 ya kan. Berapa? 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 ya. 125.000 ya kan. Jadi kalau 50 dipangkatin 3 hasilnya 125.000. 125.000 itu nilainya lebih besar dari 97.000 ya nggak? Artinya kalau 50.000 saja 50 pangkat 3 aja nilainya udah 125.000, apalagi kalau 56 yang dipangkatin 3, pasti nilainya lebih besar dari 125.000 ya nggak? Nah, dari sini saja kita bisa melihat
A inilah jawaban yang benar ya kan. Karena 56 ini nggak mungkin untuk mendapatkan angka ini. Karena hasilnya 125.000. Kalau 50 pangkat 3 aja, itu 125.000. Bisa difahami nggak cara cepatnya ini? Untuk dapetin A. Oke. Kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan, jangan sungkan ya. Nah, ini nomor 6. Di sini ada akar desimal, ya kan? Kemudian ditambah akar pangkat 3 dari 512 ya. Nah, akar dari 0,81 itu kita jangan terlalu fokus di desimalnya karena itu coba kita fokus di 81-nya. Akar 81 itu berapa? 9 ya. 9. Jadi akar 0,81 itu 0,9 ya. Ya. 0,9 kalau dikuadratkan itu hasilnya 0,81 ya. 0,5 kalau dikuadratkan 0,25 ya kan. 0,4 kalau dikuadratkan 0,16 ya. Jadi komanya setelah dikuadratkan jadi bertambah ya. Jadi yang asalnya 1 jadi 2 gitu ya. Kalau satu digit yang dikuadratkannya. Nah, jadi ini 0,9 ditambah ini. Berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 512 ya. Itu adalah 8 ya. 8. Jadi akar dari 0,81 ditambah akar pangkat 3 dari 512 ya. Jadi yang ini hasilnya 0,9. Nah, yang ini 512 itu sama dengan 8 pangkat 3 ya. Gitu. Dan ini kita punya 8 pangkat 3 per 3 ya. 1 ya. Jadi 0,9 ditambah 8. Hasilnya 8,9 gitu. Oke, 60% menjawab benar. Apakah bisa dipahami? Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 7 ini tekniknya sama dengan yang nomor 5 tadi ya. Saya nggak akan jelaskan detail, tapi langkahnya masih ingat tadi. Jadi kita lihat dari pilihan jawaban ini, lihat ujungnya dulu. Mana yang kalau dipangkatkan 3, itu ujungnya adalah 7. Gitu ya. Misalnya, ini kan 7 ujungnya ya. 7 kalau dipangkatin 3, apakah ujungnya 7? 7 kali 7, 49. 49 kalau kali 7, 3 ya kan. Berarti salah nih. B dan D kita eliminasi. Nah, berarti jawabannya adalah 3 nih. Apakah 13, 23 atau 43 ya kan? Nah, kita bisa pilih aja selang nilai antara ini. Misalnya antara 13 dengan 23 ada 20 ya kan? 20 kalau dipangkatin 3, apakah nilainya masih kurang ya? Kurang dari ini, ya nggak? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 ya. Masih 8.000 ya? Ya nggak? 20 kalau dipangkatin 3 itu masih 8.000 nilainya. Oke, berarti 13 nggak mungkin ya kan? Kemungkinan ada di atas 20. Nah, antara apakah 23 atau 43? Karena 43 juga di atas 20. Ya kan? Nah, pilih aja antara 23 dengan 93. Misalnya 30 ya kan? Atau mau 40 juga boleh. Ya, kalau 30 berarti berapa? 27.000 ya nggak? Kalau 30 dipangkatin 3 hasilnya
27.000. Oke, berarti nggak mungkin di atas 30, ya nggak? Pasti di bawah 30. Berarti jawabannya adalah 23 ya. Bisa dipahami? Oke. Nomor 8. Ini masih ada yang salah. Gak apa-apa ya, kita akan coba bahas. Di sini ada pembagian pecahan. Masih ingat? Kalau ada pembagian pecahan, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian dengan cara membalik pecahan salah satunya. Ya. 1/4 dibagi 3/5. Ini kita bisa ubah menjadi 1/4 dikali 5/3 gitu ya. Jadi pembagian pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan cara membalik salah satunya. Mau yang 1/4 dibalik boleh, atau yang 3/5 yang dibalik. Yang penting salah satunya dibalik. Kalau ada perkalian pecahan berarti atas kali atas, ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi ini 5/12 jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Apakah bisa dipahami, khususnya yang menjawab salah nih? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 9. Berapakah 30% dari 10/6? Ya. Oke, kalau ada dari berarti kali ya. 30% kali 10/6. 30% itu 30/100 ya. Kali, lalu tadi 10/6 ya. Ini coret 1, ini juga coret 1 ya. Karena ini kan kalau atas kali atas kan 300, nolnya 2 ya. Coret bawahnya 2. Nah, berarti ini jadi 1 kali 6, 6. Jadi tinggal 3/6. Kalau mau disederhanakan, bisa aja setengah. Tapi kalau kita lihat jawabannya, nggak ada pilihan setengah, yang ada 3/6. Berarti ya kita pilih 3/6 ya. Apakah bisa dipahami? Oke, kita coba lihat nomor 10 ya. Di sini ada oke, ini pembagian pecahan dikuadratkan dikurangi pecahan dikuadratkan ya. Oke. 2 orang menjawab benar, 1 orang menjawab salah, dan 2 orang masih belum mencoba ya. Oke, caranya adalah kita bagi aja nih 524 dibagi 2 berapa. Jadi bagi dulu ya, supaya angkanya lebih kecil. 476 dibagi 2 gitu ya. Oke, jadi yang ini nomor 10 kita punya 524 dibagi 2 dikuadratkan dikurangi 476 dibagi 2 dikuadratkan. Nah, ini kalau kita bagi nih, 524 dibagi 2 itu hasilnya 262 kuadrat ya, dikurangi 238 kuadrat. Nah, kalau kalian nemu bentuk yang seperti ini, suatu angka yang cukup besar dikuadratkan, dikurangi dengan angka yang cukup besar dikuadratkan juga, cara cepatnya adalah jangan di kalian kuadratin ini, terus ini dikuadratin, terus dikurangkan ya. Itu cara yang lama ya. Cara cepatnya adalah kalian ingat rumus ini nih. A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Masih ingat? Ini itu bisa kita tulis menjadi apa? A plus B dikali A min B. Iya nggak? Masih ingat?
Nah, jadi kalau kita misalkan di sini A-nya adalah 262, kemudian B-nya 238, maka 262 kuadrat dikurangi 238 kuadrat itu sama dengan A-nya 262 ditambah 238 kuadrat. Sorry, nggak ada kuadrat. Dikali A min B ya. 262 dikurangi, 238 ya. Ini hasilnya berapa? 500 ya. Kali yang ini berapa? 24 ya. 500 kali 24 itu. Nah, baru ini kaliin 5 kali 24 ya. 5 kali 20 aja 100, 5 kali 4 20 ya, 120. Jadi 12 ribu. Nah, ini kan mengalihkan angka yang kecil ya. Cuman kaliin aja 5 kali 24. Dibanding tadi pakai cara ini dijabarin, angkanya pasti besar, terus dikuranginnya. Pakai formula ini biar cepat ngerjainnya. Jadi hasilnya 12.000. Apakah bisa difahami?